Selamat siang, pemuda-pemuda kurang kerjaan Salatiga. Ketemu lagi dengan kita di sini. Saya pemuda kurang kerjaan, dan kalau banyak kemarin yang nyari akun saya di medsos, nggak usah nyari karena saya emang nggak punya. IG saya nggak punya, TikTok nggak punya, apalagi Facebook. Dan bagi kalian yang suka pembukaan lebay, nggak usah nonton karena di sini kita nggak pakai lebay-lebayan. Dan terima kasih hari ini saya sudah diaturi sowan ya ke teman saya, ya, teman lama. Ada Mas, teman saya dulu ya. Nah, ini ada Mas Aditya Muslim ya, kemarin viral. Dan juga teman saya Mas Didi. Beliau Didi, Mas Didi, beliau pengurus HIPMI Salatiga Mas ya, Kabupaten Semarang. Selamat siang Mas Didi. Siap, selamat siang Mas. Lama nggak jumpa. Siap, lama nggak jumpa tambah bagus. Kabaripun pripun iki Mas? Alhamdulillah saya sehat. Baru kali ini loh saya bukaan pakai tanya kabar, biasanya peduli amat ya kabar, nggak peduli saya, yang penting apa yang mau diobrolin gitu aja. Istimewa berarti ini. HIPMI Mas, langsung aja nggak usah basa-basi ini. Apa sih HIPMI Mas? Jadi HIPMI itu adalah kelompok ubiang-ubiung para pemuda yang punya motivasi, yang punya gairah untuk berwirausaha. Jadi kalau melihat singkatannya, HIPMI itu adalah himpunan perkumpulan pengusaha muda yang kira-kira punya keinginan untuk berwirausaha, menjadi seorang pengusaha, dan muda tentunya. harus muda. Yang saya udah nggak kelewat nih, nggak bisa masuk HIPMI saya. Lewat kalau tua. Awet saya. Muda Indonesia, tentunya kita berkumpulnya orang-orang muda yang punya keinginan untuk berwirausaha, yang tinggal di Indonesia gitu kira-kira. Himpunan pemuda apa namanya, pengusaha ya. Selamat siang Pak Daniel ya. Selamat Pak siang Mas Menteri. Angkat saya jadi PNS Pak. Ada Pak Erick Thohir. Erick Thohir. Ada Pak Menteri Perdagangan. Ada Pak Lutfi ya. Pak Lutfi. Kemarin viral nangkapin mafia. Nah, menteri-menteri itu HIPMI lah di sana banyak. Semoga saya nanti jadi menteri Pak. Amin. Poro-poro kiai ini. Kalau namanya sudah jelas Mas ya. Tujuannya nih Mas, HIPMI itu buat apa gitu maksudnya? Jadi tujuan HIPMI itu untuk mengumpulkan manusia muda tadi yang punya keinginan bisnis sebanyak-banyaknya. Karena HIPMI ini jejaringnya seluruh Indonesia ada, jadi strukturnya dari pusat sampai ke bawah. Nah, akhirnya dari pusat sampai bawah ini terkoneksi Pak. Karena infrastruktur jaringan itu sangat mudah, sangat mempermudah untuk mempercepat ekspansi bisnis itu lewat jaringan Pak. Jadi kita punya apa, dia butuh apa, sehingga kita bisa terkoneksi dan bisa jalan. Itulah HIPMI. Dan di HIPMI isinya ubiang-ubiung, ngobrol, ngopi, bicara bisnis, bicara dagangan. Nah, disitulah nanti ada transaksi, jual dan beli. Ujung-ujungnya apa? Kita cari cuan juga Pak. Iya, bener Pak. Ujungnya cari cuan juga. Ya, kamu punya berapa kita? Ya emang gitu Mas, gak udah munafik ya sekarang. Ya emang kita bicara apa adanya sih. Ujungnya cuan. Kumpul-kumpul di HIPMI, ujungnya cuan. Kira-kira begitu. Oke, sebelumnya saya juga yang pertama saya mau klarifikasi ya, saudara dan saudari seiman. Siap. Kemarin itu saya dipanggil Gus. Dan itu ya Allah, tolong jangan panggil saya Gus, saya udah kasih tahu itu. Teman-teman, saya bukan anak kiai, saya bukan pemuka agama. Jadi jangan panggil saya Gus. Nama saya Adit. Jangan panggil Gus. Iya Mas Didi, untuk ini menarik juga tentang HIPMI, saya juga tertarik tentang HIPMI ya. Menilik dari HIPMI ini sendiri berarti sudah berjalan secara sejarah sudah lama ya Pak? Sudah lama banget. Jadi banyak generasi yang sudah dilahirkan oleh HIPMI ini. Jadi HIPMI ini udah usianya puluhan tahun ya, mengiringi perkembangan Indonesia ini. HIPMI selalu memberi warna, menyiapkan generasi-generasi yang
siap menyiapkan lapangan pekerjaan. Jadi bukan hanya dia mencari pekerjaan, tapi kita menyiapkan pekerjaan. Siap. Kira-kira HIPMI ini motivasinya begitu, supaya punya nilai manfaat. Alhamdulillah. Tidak menjadi beban pemerintah, tapi kita membantu pemerintah dalam rangka untuk membuka lapangan pekerjaan. Iya, karena kan kayak gini Pak Didik, kita ngobrol saja kan, setiap tahunnya itu kan angka pengangguran bertambah ya. Para pengangguran saya lihat itu dari data BPS itu sekitaran 6,54% dari total populasi Indonesia itu kan pengangguran terbuka, yang mana pengangguran yang memang tidak punya pekerjaan sama sekali. Yang kedua, memang itu Pak Didik, kalau kita setiap tahun itu pasti ada yang namanya orang lulus sekolah, orang lulus kuliah, terus mereka mindsetnya itu udah pasti udah tertanam pada diri mereka sendiri. Yang kedua, tertanam pada mindset orang tua mereka, harus kerja di pabrik lah, harus kerja di kantoran lah, atau enggak kerja sebagai PNS lah. Bener nih Pak Didi. Karena saya lihat ya, lulusan-lulusan baru itu banyakan yang pakai map, jalan sana sini, masukkan sana sini. Jadi itu kayak orang bingung aja gitu. Di map mana-mana. Iya. Dengan adanya HIPMI ini menurut saya juga bagus sih Pak Didik. Ya biar orang itu tahu bahwa dulu kan ada hadis atau apa ya, katanya 9 dari 10 pintu rezeki itu kan dari berdagang atau berusaha ya Pak Didik, bukan dari pabrik atau PNS. Dasar kalian yang gagal PNS kemarin loser kalian itu. Termasuk nah, seperti itu Pak Didik, mohon pencerahannya, karena kan kayak gini Pak Didik, ada yang mau sudah lulus sekolah tapi terbentur dengan modal, terbentur dengan mau usaha apa, kira-kira itu seperti apa Pak Didik? Iya, karena kalau Indonesia ini memang sekolah diperpanjang dalam rangka untuk mengamankan waktu, supaya nanti angka orang yang siap kerja itu semakin diperpanjang jangkanya. Kemudian kesiapan pekerjaan, maka adanya SMK ini persepsi saya, adanya SMK untuk siap bekerja dengan jurusan-jurusan tertentu ini memang disiapkan untuk sebagai pekerja. Kemudian di sana ada perguruan tinggi yang arahnya ke skill-skill, itu ujung-ujungnya pekerja juga yang punya spesifikasi keahlian tertentu begitu. Tetapi di sisi lain sebetulnya kalau kita sering berkumpul ngopi-ngopi dengan komunitas ataupun dengan kelompok-kelompok yang pengen perubahan dari sisi ekonomi di Indonesia ini, ya memang perlu kita siasati dengan membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan itu, berbisnis itu, berusaha itu, ya kita akan berpikir ke sana ketika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama, karena nanti kira-kira energinya akan menyatu gitu. Ketika kita punya circle usaha, maka mindset kita ya berwirausaha. Tetapi ketika kita kumpul dengan orang-orang pekerja, maka yang kita pikirkan akan bekerja. Maka kalau melihat fenomena tingkat pengangguran yang sangat banyak, yang tadi datanya dari BPS demikian, maka HIPMI ini salah satu motivasinya ya demikian, kita menyerap orang-orang pengangguran itu supaya tidak ada pengangguran. Karena ketika pengangguran itu banyak, maka tingkat kriminalitasnya akan tinggi. Wah, bener Pak. Ya. Berjalan beriringan nanti. Berjalan beriringan, ini kan bahaya. Nanti stabilitas negara akan hancur Pak. Oh, bahaya Pak. dalam. Luar biasa. Kita nggak pengen itu. Jadi visi mulianya kita mau men-stop atau menjaga stabilitas negara supaya tidak banyak yang berbuat kriminal lah. Curanmor, kemudian berkelahi sama sini itu karena orang bingung tadi. Iya betul. Orang bingung tadi kemana-mana akhirnya nggak tembus, akhirnya pusing karena hidup terus berjalan dan membutuhkan cuma untuk makan dan sebagainya, akhirnya ya arahnya kepada tindak kriminal. Nah, ini yang kita siasati di HIPMI. Kalau dari ini Mas, saya kan buruh ya, sudut pandang saya pasti buruh lah gitu. Maksudnya gini, kalau kita buruh itu karena memang ya kami bukan kok underestimate ya, tapi kami merasa lemah gitu maksudnya. Kami berorganisasi, ada payung yang mewakili buruh gitu kan, karena biar ada kuat gitu.
Tapi kalau pengusaha itu kan notabene sudah kuat. Tapi kenapa harus juga berkumpul jadi itu jadi semakin kuat gitu? Iya. Ini menjawab Gus Adi tadi. Gus lagi, tolong. Jadi, yang menggelisahkan tentang ketika usaha itu harus memakai modal. Iya. Nah, itulah menjawab ketika di dalam perkumpulan yang kira-kira punya motivasi lah ya, kemauan yang pertama. Kalau kita ingat pengusaha kita yang namanya Bob Sadino yang ketika berjalan kemana-mana selalu pakai celana pendek. Iya. Nah, ini kita kalau ingat beliau itu kata nasihatnya sangat diingat, sangat saya ingat sampai sekarang. Gimana tuh Mas? Gimana Mas? Nah, nasihat beliau itu memotivasi saya. Jadi ketika kita itu sudah diberi modal yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa modalnya? Kaki, Pak. Kaki untuk berjalan kemana-mana. Iya. Bayangkan kaki ini kalau kaki antum-antum semua ini dipotong kemudian dibuat modal dijual 200 juta apa enggak kira-kira? Enggak mau ya? Mau dong. Enggak mau ya, 200 juta buat modal usaha enggak ya? mending ginjal mau. Padahal ini aset, artinya apa? Modal awal kita itu ya apa yang diberikan Tuhan itu. Dari kaki, dari tangan, pikiran, akal yang sangat sempurna. Ini menjadi modal yang sangat luar biasa untuk kita berwirausaha. Modalnya apa? Berjalan kepada teman-teman, silaturahmi. Karena dengan silaturahmi itu akan memperpanjang rezeki, memperbanyak rezeki, memperpanjang umur. Dengan teman-teman hadir di sini ini, insya Allah akan memberikan barokah. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya, ini saya dikasih wejangan dari Gus Adit ini kalau silaturahmi katanya memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki. Amin. Saya yakini, memang Amin, betul. amin. Ini yang saya alami. Jadi kemana-mana saya hanya jual mulut dan jualan. Jualan ini saya nggak punya produknya, yang punya produknya teman saya. Kemudian yang membeli juga teman saya. Akhirnya saya dapat keuntungan hanya dengan mulut dan kaki saja. Kira-kira begitu. Ini yang mematahkan bisnis harus memakai modal itu tidak. Ada jalan lain yang bisa dilakukan. Kira-kira kayak gitu di HIPMI ini manfaat dan keuntungannya. Tapi saya sedikit ya Pak, agak berat nih, agak berat. Dulu tahun 2022 kayaknya anggaran APBN berapa Pak? Wah, berapa ya? 216 triliun kayaknya itu. 216 triliun. Kalau secara ide kalau HIPMI itu 216 triliun. 216 triliun. Itu kalau diambil dari itu gimana Pak Didi? HIPMI apakah ambil dari APBN itu enggak? HIPMI tidak mengambil APBN, tidak mengambil secara langsung uangnya, tapi mengambilnya melalui proyek-proyek dari rekan. Jadi uang itu kan diplot di beberapa kementerian maupun dinas-dinas terkait, karena semua pembiayaan negara itu kan dari APBN. Di dalam kedinasan kementerian itu juga menggunakan APBN itu, termasuk pembangunan baik infrastruktur maupun bangunan manusia. Semua kan menggunakan budget. Kemudian yang bisa mengakses itu ya ketika kita punya lembaga yang memang punya spesialisasi pekerjaan yang bisa mengambil akses itu. Nah, akhirnya melalui itulah kita bisa mengambil uang APBN, tetapi dalam tanda kutip mengambil pekerjaannya. Dan kita mendapatkan keuntungan dari pekerjaan itu. Gitu. Berarti muter terus uang ya. Iya. Dan yang bisa mengakses itu ketika kita punya relasi yang kuat dengan pemerintah. Kenapa pemerintah? Ya kita mensupport pembangunan Indonesia dan kita berjalan bersinergi, berkolaborasi dalam rangka kita ikut serta pembangunan di berperan bagian wirausaha-nya. Jadi banyak pemain. Ada yang mengambil jalur ke situ, tapi juga bisa mengambil jalur yang lain. Banyak pilihan Pak Adit. Kalau mau mengambil pekerjaan pemerintah, ya melalui pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan pemerintah. Tinggal kita mengikuti lelang misalnya, lelang-lelang ataupun kita mencari pekerjaan-pekerjaan yang lain. Fair ya artinya ya. Fair, kita terbuka. Walaupun gimana ya, kalau kita punya relasi yang dekat, punya teman di dalam, ya bisa lah. Kira-kira ini pekerjaan buat saya. Itu kira-kira bisa lah dimainkan kayak gitu. Terus ini Mas,
lagi-lagi ya, saya kan emang saya dari buruh ya, jadi sudut pandang saya kok melulu gitu ya. Maksudnya gini, ya kita tahu sendiri lah, dari 2020 mungkin ya, pandemi dan lain sebagainya, iklim usaha 2019 ya, maaf salah, karena COVID-19 2015, oh iya masuk COVID-20 dong. Pokoknya dari iklim usaha sendiri kan menurun, dan beberapa perusahaan, entah itu saya juga nggak tahu itu bergabung dalam HIPMI atau enggak, tapi kalau dari sudut pandang HIPMI sendiri, melihat dari beberapa perusahaan yang akhirnya jadi efeknya ke hak-hak buruh gitu. Jadi ada yang gaji telat atau mungkin PHK di mana-mana, dan PHK itu hak-haknya pun juga tidak dipenuhi seperti itu. Dan contoh kasarnya lah, salah satu perusahaan mungkin jadi Salatiga itu juga Di mana? iya, mungkin nggak usah saya kasih anu lah ya, itu juga seperti itu gitu. Maksudnya kalau dari sudut pandang pengusaha sendiri seperti apa ya, Mas Sidi? Jadi tentu secara praktis berdampak ya, karena dunia usaha itu tidak terlepas dari pertemuan person by person, kemudian akses berjalan gitu. Nah, adanya kebijakan pandemi itu kan sangat membatasi akses itu. Ya tentu berdampak lah ya, dari sisi yang paling menengah kecil atau UMKM sampai kepada usaha-usaha yang besar, ekspor impor itu semua kan berdampak. Ekspor impor kesulitan dalam mengirim barang, kemudian UMKM juga kesulitan karena akses pertemuannya person by personnya tidak berjalan. Nah, itulah yang menjadi dampak. Nah, tidak ada transaksi uang yang lancar dibanding sebelum pandemi. Mungkin itu yang berdampak pada tidak memberikan hak-hak karyawan, karena memang nggak ada uang yang bisa diakses, nggak ada perputaran uang, sehingga tidak bisa disalurkan ke bawah. Itu dampaknya. Tetapi ya tentu harus ini, kalau menurut saya ini yang punya kapital besar, dia bisa eksis dan bisa bertahan. Tapi ketika kapitalnya habis, nah ini ada pemain yang lebih gajah lagi yang bisa membeli. Kamu udah nggak kuat, sudah sentik-sentik, kayak ini tak akuisisi. Banyak begitu mungkin ya di luar sana yang pabrik yang juga punya permodalan secara kuat, dihajar oleh pandemi, akhirnya dia kalang kabut, dibeli sama perusahaan yang raksasa. Nah, sampai seiring berjalan waktu, nah ini sudah mulai berjalan lagi nih, untung lagi nih, begitu kira-kira. Itulah dampaknya ketika hak-hak tidak terpenuhi ya, karena perputaran uang tidak lancar. Berarti ya bro, COVID ini benar-benar penyakit atau apa ya? Dari penjelasan ini kok sampai ke itu ya, ternyata efeknya ya. Efeknya banyak. Emang banyak yang diuntungkan dan banyak yang terus dari yang pengusaha itu mungkin ya, nggak tahu ya saya. Pengusaha kelas-kelas. Maaf COVID. Maaf COVID. Ya kalau saya sih senang dengan COVID ya. Karena dengan adanya COVID itu jadi banyak bermasker gitu. Dan orang-orang seperti saya yang yang bad looking gitu jadi terkondisikan, jadi kelihatannya tetap tampan kayak Korea aja gitu. Jadi banyak orang yang diuntungkan dengan adanya pandemi dan banyak orang juga yang dirugikan. Ya, after pandemi ini Pak, kira-kira kalau tadi dari penjelasan Pak Didi itu kan kena kentel loh, kena tendang, kena pukulan pas pandemi. Kena pukulan yang sangat keras Pak. Setelah ini kira-kira masa depan UMKM kita gimana? Ini kan kayaknya COVID udah mulai menurun, isu-isu corona sudah turun, Omikron katanya udah terakhirnya corona nih. Kira-kira untuk proyek kedepannya dari HIPMI sendiri untuk membangun UMKM dan kegiatan usaha di Indonesia apa ini Pak Didi? Ya, UMKM praktis kita akan lebih hidup lagi karena sudah mulai ada kelonggaran-kelonggaran. Artinya akan ada transaksi-transaksi yang lebih lancar daripada yang dulu. Tetapi juga dengan adanya tantangan ya, lagi-lagi tantangan atau fenomena di depan yang tidak bisa kita bendung yang namanya digital. Maka kemana bagaimanapun kita 4.0 Metaverse. Ya benar. Metaverse kita sudah pusing dulu. Sudah pusing di 4.0 ya. Iya. Maka
harus tetap. Nah kalau ini HIPMI ini kita juga pengen ada edukasi ke arah sana di UMKM. Ini menjadi program HIPMI yang bisa saya kampanyekan. Nanti mungkin UMKM yang ada di Kabupaten Semarang, Salatiga dan sekitarnya bisa ikut trainingnya di HIPMI, workshopnya HIPMI. Karena kita memberikan untuk rakyat, memberikan untuk UMKM kita. Kita sudah siapkan, Pak. Di HIPMI Kabupaten Semarang itu sudah kita siapkan lab untuk workshop, untuk pelatihan. Kita punya balai latihan kerja, desain komunikasi visual. Yang kedepannya untuk mengedukasi UMKM, siapa yang punya produk, yang perlu di packaging, perlu dibantu periklanan di marketplace. Nah kita akan ajari di sana. Free itu atau Free. Bahkan kita fasilitasi transportasi dan juga pelatihan. Karena alhamdulillah kita bisa mengakses anggaran pemerintah. Itu saya tanyakan APBN itu tadi. Kita alhamdulillah mendapatkan bantuan balai latihan kerja dari Kemenaker yang konsen di bidang digital marketing, kemudian desain komunikasi visual, yang nantinya dari pemerintah untuk rakyat. Nah ini kita membantu pemerintah untuk menyalurkan program-program ke daerah. Seperti itu, ini salah satu contohnya ya. UMKM kita akan naik kelas melalui workshop-workshop yang akan diselenggarakan oleh HIPMI. Di antaranya packaging dan juga marketing online. luar biasa, panutan. Oh, sorry. Panutan. Iya, supaya HIPMI ada untuk rakyat. Jangan lupa. Pilih HIPMI. Pilih HIPMI. Parpol 2024. Bukan ya Pak Didi ya? Ya, kalau kita bicara sepak terjang Mas Didi sendiri ya, karena sudah banyak bicara tentang HIPMI dan sebagainya, dan sudah tidak terbantahkan lagi lah seperti itu, dan program-programnya pun juga menarik, ke depan juga menarik gitu maksudnya. Tapi semua itu kan juga ada latar belakang. Artinya Mas Didi sendiri dari mulai membangun usaha dan sebagainya hingga akhirnya masuk HIPMI itu pasti juga dari nol juga gitu maksudnya. Dan tidak semua orang itu punya mentality untuk bisa seperti itu. Dan kalau boleh tahu Mas, ini Mas Didi sendiri itu dari latar belakang, maaf ya, keluarga itu yang seperti apa ya? Artinya support atau seperti itu untuk jadi wirausaha. Oke, siap, menarik nih kalau bicara sejarah. Tak kasih tahu dia itu dulu teman kuliah saya. Oh iya. Beda pandangan politik terus sama sering. Beda partai politik. Beda berkelahi, tapi dulu kita sering ngopi kayak gini teman-teman. Pas ngopi kayak gini suasana jadi cair meskipun kita sering beda pandangan politik, beda pandangan tentang apapun ya Pak Didi ya. Apapun yang lingkungan politik, pekerjaan, berkompetisi terus di lingkungan kampus dulu Pak Didi. Iya, betul. Tapi tetap sehat ya. Tetap sehat. Ya. Tetap satu meja saat ngopi. Itu namanya toleransi, Bro. Ya, itulah. Kayak gitu nggak mau dipanggil Gus kan juga lucu gitu jadinya. Toleransi. Harusnya begini Pak, debat boleh, tapi di warung kopi ya, emang kopi yang menyatukan kita Bro. Monggo dilanjut aja. Ngopi dulu. Ngopi. Ya kalau cerita tentang diri itu manusia paling senang Pak, untuk menceritakan diri. Nah itu manusiawi Pak. Jadi kalau berbicara background keluarga dan juga perjalanan hidup, saya berangkat dari keluarga yang biasa-biasa saja, keluarga buruh, kemudian juga pedagang. Nah dari dua latar belakang itulah, buruh itu bapak saya, kemudian pedagang itu ibu saya. Nah dua itu yang menanamkan prinsip karakter sampai saya seperti ini kan, begitu kira-kira. Ibu dagang, kemudian saya mau nggak mau harus membantu dari kecil. SD sudah dimasukkan kepada dunia perdagangan. Ibu saya walaupun dulu dagangannya cuma kecil, dagang gorengan, kemudian teh gitu, minum-minuman, sampai akhirnya bisa mempunyai warung yang magruk lah bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya itu apa ya? Tetap. Kalau bahasa Indonesia tetap. Kalau dulu itu makanan dari pabrik ke pabrik. Kemudian jalan kaki terus. Tapi setelah perjalanan waktu, alhamdulillah dapat tempat yang hari ini bisa dimanfaatkan untuk duduk
jualan. Nah, tepatnya di pabrik, di depan pabrik Mas Dua di Kaligandu, Plero. Nah, dari situlah dunia perdagangan terus berlanjut sampai sekarang. Jadi support keluarga dalam menanamkan karakter berwirausaha ataupun berdagang itu di situ dilatih otodidak. Dan sampai sekarang pun juga masih membantu. Jadi prinsip diri saya itu sebetulnya dibangun oleh binaan orang tua, terutama dari ibu saya. Karakternya itu terbangun dari pendidikan keluarga, terutama ibu saya, karena ibu saya jiwanya dagang. Nah, seiring berjalan waktu, karena saya berpikir bahwa kalau pabrik ini nggak tahu ya ke depan bagaimana, ini kita nggak tahu apakah pabrik ini berjalan selamanya atau akan berhenti di tengah jalan, sedangkan usaha kita ada di depan pabrik. Maka akhirnya saya berpikir untuk ekspansi, mencari cabang usaha yang kira-kira aman, yang kira-kira aman dan bisa menjadi passive income gitu. Kita nggak ngapa-ngapain bisa menghasilkan uang. Wah, itu menarik. Afiliator, Pak? Afiliator lah. Itu bahasanya intelektual ya. Kita bahasa orang jalanan yang kira-kira untuk aman secara finansial ke depan. Nah, akhirnya kita coba ekspansi ke Salatiga. Di Salatiga itu ada kampus yang besar, slim, yang namanya Yayen, yang insya Allah akan menjadi UIN. Amin. Yayen, jaya. Masuk setahun keluar Yayen. Yayen. Padahal UIN sekarang ya. Sekarang UIN. Dan dari situlah kita coba mengembangkan usaha yang orientasinya untuk membuat passive income. Passive income, kita ada properti di sana, kita properti kos-kosan, juga beberapa ruko di sana untuk kita sewa-sewakan dalam rangka untuk menyiapkan hari tua yang bisa kita tidak ngapa-ngapain sudah bisa menghasilkan. Dan insya Allah kalau dunia pendidikan itu Yayan nggak mungkin kira-kira bangkrut, itu nggak mungkin. UIN nggak mungkin bangkrut karena dari pemerintah, Pak, dari Kemenag. Kalau pemerintahnya korupsi tetap nggak tetap tidak berdampak. Tapi kemarin pandemi ini sangat berdampak, Pak. Kita sangat terpukul. Kita buka itu tahun 2019, ya, 2018 kita buka properti di sana. Kemudian berjalan 1 tahun, dihajar corona, habis, tidak ada penghuninya. Pada pulang kampung madu. Oh, kayak kirain habis mati kan? Enggak ya? Nah, itulah dampak pandemi bagi usaha kami itu begitu. Yang penghuni yang kontrak kos itu pada hilang semua, akhirnya kita nggak punya pendapatan di sana. Tapi alhamdulillah hari ini, nah, ada pertolongan dari salah satu pabrik yang besar di Salatiga. Selalu Cinta Indonesia itu. Amin. Terima kasih Selalu Cinta. Ya, Selalu Cinta Muhammad ya saya. Menolong kita, karena alhamdulillah ada 3, sekarang 3. Ada 3 kamar yang dihuni oleh karyawan sana. Akhirnya aman, bayar listrik aman. Nah, walaupun nggak ada mahasiswa tapi ada SCI. Luar biasa SCI. Terima kasih SCI. Karena ngomong soal keluarga itu, saya juga berasal dari keluarga yang berada ya. Tapi berada di jurang kemiskinan. Wah, jiwagusku hilang. Luar biasa, Pak. Tapi menarik ini, bisa tidak menarik Mas. Nah, memang pendidikan keluarga itu memang penting ya, karena di situ karakter terbentuk dan akhirnya jadi ya Mas Didi yang saat ini itu memang jadinya tidak terputus dari pendidikan keluarga dari awal dan sebagainya, dan mungkin juga untuk memulai karir sebagai wirausahawan, Mas ya. Itu juga dari pendidikan keluarga itu sendiri pastilah yang sangat penting gitu. Tapi apa ya, kan tidak semua orang itu apa namanya, privilege. Mendapat privilege yang seperti itu sih. Seperti saya yang tadi nyelemong seperti itu memang tidak mengada-ada ya. Karena saya mau memulai usaha dan sebagainya itu kan juga artinya tidak ada sokongan modal dari keluarga sendiri gitu maksud saya. Artinya ya kalau kita mau bicara apa ya, bicara realita, kalau level seperti saya itu kan modal juga pasti tipis lah. Artinya kalau misalkan kita sekali berusaha dan di situ tidak berhasil, maka untuk kembali bangkit mengumpulkan modal itu butuh waktu yang tidak sedikit seperti itu.
Dan mungkin dari Mas Didik sendiri punya gambaran Mas ya untuk orang-orang seperti saya ya. Maksudnya Gambarannya sangat mudah, bergabunglah di HIPMI. Bicara soal HIPMI Mas, saya jadi tertarik nih karena kan HIPMI itu banyak membantu kita dari orang-orang yang mau berusaha, mau membuka usaha. Ya. Tapi syarat-syaratnya sendiri gimana Mas ya? Ya, Untuk jadi bisa masuk HIPMI ya. syaratnya HIPMI itu sangat mudah dan sangat murah karena nggak perlu uang kan itu. Yang penting yang pertama adalah semangat aja. Kita punya semangat yang tinggi. Terus yang kedua punya teman yang sudah bergabung di HIPMI. Nah, ini contohnya saya. Oke. Sudah berteman dengan saya punya akses. Nah, saya bantu untuk masuk. Itu salah satu syaratnya. Kemudian syarat yang lain ikut kumpul-kumpul, jadi meluangkan waktu. Syarat yang selanjutnya meluangkan waktu untuk kumpul-kumpul ngopi bareng di situ. Nah, event-event HIPMI itu selalu diikuti. Nanti ke depan akan terbangun iklim baru, terbangun mindset, kemudian punya teman banyak. Nah, itu aja sebetulnya HIPMI itu. Nah, kalau secara administrasi memang punya KTA. Punya KTA yang perlu mengirimkan KTP, kemudian sedikit CV, punya arahan mau usaha apa, karena itu terdokumentasi dari pusat. Jadi KTA yang kita miliki di daerah-daerah itu semua terregistrasi ke pusat dengan menyertakan data-data yang sudah disiapkan. Itu secara administrasi. Tapi kalau budaya kumpul dengan teman-teman ini itu open banget. Semua orang bisa berkumpul dimanapun. Dan HIPMI setiap daerah persaudaraannya sangat kuat. Dari daerah sampai pusat itu persaudaraannya sangat kuat. Ketika sudah masuk di HIPMI ya seolah-olah kita menjadi saudara sedaging mungkin ya. Jadi bukan orang lain kalau sudah di HIPMI. Langsung buka dapur semua. Ini ada usaha apa, untungnya berapa, share profitnya seperti apa, langsung dikomunikasikan. Jadi kalau udah masuk HIPMI itu seolah-olah keluarga kandung, bukan orang lain lagi. Itu syarat-syaratnya sangat mudah sekali. Gitu ya. Jadi kalau dari saya sih gini Mas Didik, kalau angan-angan usaha itu banyak banget di otakku, banyak gitu. Tapi ki ya kuwi Pak Didik, modal kalau aku sih modalnya ki modal emang di satu sisi mau pinjem bank, tapi ki dalam hati aja sih jangan mengarah ke situ. Terus yang kedua, kalau ada kemungkinan aku punya modal, tapi setiap usaha itu pasti ada sisi naik dan turunnya. Pas turun itu aku udah siap. Tapi jujur kan Mas Adit dari keluarga yang berada berlimpahkan harta. Amin. Aku mau bajak tapi nggak dapat ini. Jadi anggap saja anggapan dia itu benar. Jadi berada lah. Amin. Jadi ya. Aku sih mancing-mancing enggak ya. Joknya nggak dapat ya. Berada di jurang kemiskinan, tapi kalau ada malaikat lewat juga saya takut. Jadi gini Pak Didik, kalau pas naik turun pas turun itu nggak ada dana cadangan itu saya juga takut Pak Didik. Jadi gimana ini tipsnya dan trik biar saya itu siap secara mentality, siap secara konsep dalam otak saya, dan juga siap secara modal biar kuat kan. Terkadang ada keajaiban ya. Keajaiban yang muncul dengan tiba-tiba dan tidak terduga. Itu karena kekuatan sugesti yang sangat kuat. Maka ini salah satu ketum HIPMI pusat yang hari ini menjadi menteri lah ya, Sahril Dia. Dia itu kan berangkat dari orang yang tidak berada pada jurang kemiskinan. Kalau kita melihat biografi Pak Bahlil, assalamualaikum. Anggotamu saya ngomong Pak Bahlil. Kurang lebih biografinya atau latar belakangnya sama lah kayak saya. Semoga nasibnya nanti sama. Amin. Beliau juga dari kalangan yang kurang berada ya, dari pedagang kecil jualan gorengan. Kemudian dia mengadu nasib di Papua, walaupun beliau itu aslinya dari Maluku gitu. Kemudian beliau kehidupannya berangkat dari mahasiswa aktivis yang suka demo lah kira-kira begitu. Wow. Itu betul itu. Suka demo. Memang harus dia pas demo itu pas mahasiswa. Jangan pas sudah
Jadi mahasiswa baru demo. Nah. Pas mahasiswa musik-musikan aja. Lah, disitulah dia berangkat dari Ini mau digiring kemana? kita lihat sosok beliau yang motivasi kita. Iya, Karena kita berangkat dari nol gitu loh. Sama kira-kira sama kan, tapi beliau bisa membuktikan hari ini jadi dan sukses. Jadi seorang pengusaha, ketua pengusahaan pusat, kemudian hari ini menjadi menteri. Beliau itu ya kalau konsepnya itu desain ya, by design. Jadi bisnis itu bisa karena punya modal yang kuat, kapital yang besar, kemudian bisnis juga bisa dari warisan keluarga. Kemudian kalau Pak Bahlil ini luar biasa. Dulu saya itu Mas. Beliau berangkat dari desain yang kuat. Jadi dia mendesain kehidupannya, mendesain masa depannya itu sedemikian rupa sehingga sampai pada puncak hari ini seperti itu. Berangkat dari mahasiswa aktivis, kemudian dia kelihayan, kecerdasan melihat peluang. Dengan dia melihat potensi diri sendiri, saya itu peluangnya di mana? Akhirnya dia bermain di situlah. Nah mungkin dengan keaktifannya, dengan pergerakannya, dia ketemu dengan orang-orang yang punya pengaruh misalnya. Mungkin kepada para elit-elit tertentu sehingga dia istilahnya apa ya, magang dengan elit lah ya. Magang dengan elit, dia ketemu dengan kalangan-kalangan circle yang sukses sehingga dari situlah dia terinternalisasi ya, secara karakter, secara apa ya, mindset, kematangan hidup, dia terinternalisasi ketika dia berkumpul dengan orang-orang elit-elit itu, walaupun dia berangkat dari orang biasa. Sampai harinya akhirnya dia naik, karirnya muncak sampai hari ini dia punya usaha yang banyak, kemudian juga simpul investasi Indonesia itu di tangan beliau gitu. Jadi jalur investasi semua ada di Menteri Investasi. Yang Pak Bahlil. Ya, mungkin kira-kira dia magangnya ke siapa? Magangnya mungkin ke situ, nggak tahu ya. Itu awalam hanya Bahlil dan ya kira-kira gitu. Kita kalau dari kalangan ya bagaimana kita magang dengan orang yang tepat lah gitu. Magangnya kalau orang-orang kayak begitu kan ya kita naiknya cepat Pak. Seperti kita naik lift lah kira-kira gitu. Tapi sebelumnya sih saya nggak percaya sama cerita apa ya, yang kayak saya memulai kisah sukses saya itu dari nol. Saya sebelumnya nggak percaya loh. Pertamina, cuma ada Pertamina itu mulai dari nol. mulai dari nol. Tapi setelah mendengar cerita Pak Didik soal Pak Bahlil tadi, saya sedikit terinspirasi. Saya mau jual gorengan. Betul. Mungkin nasib kita sama nanti. Ya, yang kedua mental ya, tadi lupa. Mentalnya Bahlil itu luar biasa, dia pemberani dan vokal sekali. Dengan vokalnya akhirnya dia dilirik sama orang. Hari ini itu kan kalau nggak viral, kalau nggak nyeleneh atau dia punya keahlian khusus, dia nggak akan dilihat. Nah, Pak Bahlil ini punya keahlian khusus dengan mental yang kuat, berani bersuara, lainnya orang pada melirik, wah ini luar biasa ini. Tak jadiin yang magang tempat saya, akhirnya dia naik begitu. Panutan ya, Pak Bahlil. Nah, barangkali teman-teman kita semua ini bisa mengikuti jejak-jejaknya dengan cara-cara beliau. Mantap. Desain ya, kita mendesain masa depan kita dengan melihat potensi diri. Oh iya, saya tadi belum jawab loh Pak Didik soal ini gimana saya ini modalnya itu kayak gimana nih Pak Didik, mau cari modal. Cari modal itu masuklah dalam lingkaran-lingkaran pengusaha muda ini, terutama di HIPMI. HIPMI ini kan juga berjenjang ya, ada senior, ada junior. Senior ini yang punya kapital yang bagus, ketika kita punya bisnis yang bagus yang disusun dengan rapi, potensi profitnya dan lain sebagainya, tawarkan aja ke investor-investor yang tanda kutip senior kita. Ya, senior di HIPMI lah ya. Senior di HIPMI kita punya kayak gitu pasti. Karena ada ya pengusaha itu yang lebih senang dengan investasi. Karena di masa mudanya, mungkin di usia 20-an sampai 40 itu dia kerja keras untuk membangun bisnisnya sampai dia punya kapital yang kuat. Di usia 40, orang 40 sampai 60 itu mungkin dia lebih melihat semangat anak muda yang punya bisnis yang baik, yang bagus, sehat, yang kira-kira bisa dimodali, akhirnya dia kasih diinvestasikan ke beberapa itu. Nah itulah ketemu sama orang-orang begitu itu ketika berkumpul, berkomunitas dengan HIPMI.
Kalau di HIPMI itu kakak tingkatnya itu namanya Kadin, Kamar Dagang Indonesia. Oh iya tahu. Jadi kakaknya HIPMI itu di Kadin. Maka kita terkoneksi ke atas. Di HIPMI ini yang notabene 40 usia 40 ke bawah, yang 40 ke atas itu rata-rata di Kadin. Dan Kadin itu orang-orangnya sudah matang lah kira-kira. Matang secara kapital. Kemudian dia uang itu ready untuk diinvestasikan. Akhirnya yang kira-kira bisnis bagus, tawarkan aja ke investor-investor itu. Pasti. Kemudian ada yang tak sampaikan tadi di awal bahwa di HIPMI dan di Kadin ini seperti keluarga kandung gitu, bukan orang lain lagi. Ketika dia butuh, nah kita akan terpanggil untuk membantu. Oleh karena itu mari bergabung di HIPMI. Oke, siap. Tidak melanggar ADRT saya kira-kira ya? Tidak. Enggak ya? Aman. Takut saya. Aman. Nah, HIPMI ini terbuka Semua seluas-luasnya ya. untuk pemuda. Ya, toleran sekali nih HIPMI terdengarnya ya, Pak. Ya. Maka HIPMI ini bisa menyatukan dari semua warna, Pak Adit. Jadi di HIPMI ini ada merah, kuning, hijau, semua ada, tidak memandang itu. Bahkan etnis ya, bahkan etnis Jawa, Tionghoa pun juga mungkin ada. Islam. Cina ya, Cina dan Islam berkumpul di sana. Kita tidak terkotak-kotakkan. Kalau sudah HIPMI ya sudah HIPMI. Kita punya slogan pejuang pengusaha, pengusaha pejuang. Nah, ini yang menyatukan. Yakin usaha sampah itu bukan? Yakin usaha sampah. Ini juga slogan tambahan ini. Kalau saya mau promosikan organisasi orang lain ya. Yakin usaha sampah. Bagi kalian yang ribut aja di medsos, yang perang di Twitter, satu dukung Mandalika, satu dukung Formula E, nggak usah ribut, gabung saja ke sini. Nah, betul. Nggak usah dikotak-kotakan, gabung ke HIPMI semua, nggak usah ribut karena dua-duanya juga bagi kepentingan negara, nggak usah diributkan gitu loh. Ya nggak gitu Mas ya? Betul, dua-duanya ujung-ujungnya apa? Cari cuan juga, Pak. Iya. Cari uang juga. Kok kalian yang ribut, sama-sama buat negara. Sama-sama membangun. Maka marilah gabung di HIPMI. Yakin usaha sampai? Yakin usaha sampai. Yuk masnya yuk. Tapi menarik Mas, kemarin baca berita ya, Pak Jokowi marah-marah sama menterinya soal impor itu maksudnya. Maksudnya apakah di pengusaha sendiri saat ini itu juga memang terasa banyaknya impor dan sebagainya itu di dunia usaha? Iya. Jadi kalau kita melihat situasi Minyak goreng naik turun nggak jelas. Ya inilah realitanya. Karena apa? Kita tarik ke 2019 lalu yang ada pesta demokrasi yang luar biasa mewahnya ya. Pesta demokrasi, pilpres dan juga pesta politik lah. Di dalam pesta politik itu tidak ada ongkos yang sangat murah. Menarik nih. Tidak ada proses politik yang murah dan gratis. Nah, 3 periode ya siap yuk. Disitulah muncul transaksi-transaksi dalam rangka deal-deal politik. Ya barangkali ya dalam konteks tertentu perdagangan A, B dan C ini menghendaki untuk pembeliannya nanti dengan cara seperti itu. Nah itulah penyebab ya nggak boleh impor, tapi karena sudah terlanjur sudah berkomitmen akhirnya nggak bisa menolak, Pak. Sedangkan rakyat menghendaki untuk memakai barangnya sendiri. Tetapi yang pemegang kuasa ini kan sudah terlanjur berjanji atau berkomitmen dengan orang lain untuk membeli barangnya. Nah ini yang menjadi problem. Maka ya mari kita orang Indonesia ini, generasi muda ini, kita menjadi oligarki baru ya, oligarki baru yang kira-kira bisa mempengaruhi kebijakan, Pak. Jangan sampai orang lain yang notabene dari kebangsaan lain yang mempengaruhi kebijakan-kebijakan ya, barangkali terkait dengan transaksi impor ekspor dan lain-lain. Maka di HIPMI ini kita punya keinginan atau misi yang sangat besar bahwa kita bisa lahir oligarki baru yang cinta tanah air seutuhnya, bukan naturalisasi tapi benar-benar lahir benar. Dari orang Indonesia sendiri gitu, Pak. Kendala kita di situ, masalah yang perlu kita jawab bersama-sama. Ya tapi kan kalau saya secara pribadi punya pengalaman itu kan memang pernah nih kita impor pulpen itu pernah, Pak.
impor pulpen penggaris yang notabene kita beli di toko ATK samping pinggir. SMP itu kan biasanya Banyak. banyak. Kenapa kita harus impor penggaris pernah, terus kertas tisu daur ulang itu kita pernah impor, Pak. Nah, inilah. Dilanya sengeri itu buat nutup dana pilpres kan? Nah, ini yang menjadi pemirisan bagi kita semua ya. Lanjut 3 periode ini kan? Sepertinya begitu supaya lebih lancar dalam rangka pembangunan dan lain-lain ya. Supaya tidak ada yang mengganggu di pertengah jalan. Karena ini cuan banyak. Luar biasa itu obrolan lagi. kita hari ini. Daging. Daging ini ya. Kolesterol ini lama-lama ini. Nah, jadi tantangan buat kita, terus bagaimana kita memperbaiki ini ya, mari kita menyatu dalam HIPMI. Pengusaha tulen ya, asal dari Kabupaten Semarang, dari desa, asal dari Susuan atau dari Ampel ya, kita buktikan bahwa kita bisa menjadi pengusaha kelas gajah ya, supaya kita bisa. Saya sih agak ini Pak, ada salah satu fenomena anak muda yang sekarang yang saya kaitkan sama nantinya saya mau pengen usaha apa nih, kayak gini Pak, kafe-kafe di sekitaran Salatiga, Boyolali atau fenomena di anak muda Indonesia itu loh, mereka tuh sering dan bangga posting mereka nongkrong di kafe Pak dan kopi Ya. nah kayaknya itu strategis banget nih buat kita usaha nih. Gimana Ya. Pak menurut Pak Didi? Kita kan harus ngikuti nih trennya anak muda lagi seneng ngopi, kita masuk di kalangan perkopian nih. Ya. Kalau seperti itu based on-nya kita berkomunitas dulu. Berkomunitas dulu ya. Kita tahu lah ya, kita kenal banyak orang, kemudian kita punya relasi. Paling tidak yang beli itu ya teman-teman kita sendiri. Nah, setelah teman-teman kita sendiri, temannya teman kita. Dari mulut ke mulut, sepanjang mulut itu berjalan. MLM dong. MLM. Jadi konsep mentalitas MLM itu ada positifnya, Pak. Iya. Dari mulut ke mulut, dari teman ke teman. Nah, model itulah yang mungkin nanti bisa memperbanyak konsumen kita kalau kita mau cari di segmentasi warung kopi, orang yang senang kopi lah ya. Dan kebutuhan mereka lah, kita pandai-pandai membaca kebutuhan mereka apa ya, ngopi yang agak miring harganya. Kalau kita masuk di segmentasi Salatiga nih yang miring harganya tapi tempatnya bagus buat selfie dan bisa nge-game, ada wifi-nya. Nah, itulah hal-hal yang dibutuhkan oleh pemuda milenial hari ini. Kita siapkan itu, kemudian punya segmentasi, punya komunitas yang bisa kita kumpulkan, itu akan lebih mempermudah. Selebihnya ya tetap kita harus kalau kita orang Islam Gus hadisnya kita perlu ya kita mengintal lah, semua itu kan kehendak Allah ya. Kehendak Allah, kita ini hanya berikhtiar. Amin. Selebihnya nanti Gus yang lebih paham lah ya. Bagaimana tirakatnya, bagaimana spiritual yang harus disugestikan ke sana. Karena ujung-ujungnya tetap Allah yang Maha Pengendali. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Amin. Nah, ini. Haleluya. Terusnya punya ilmunya sudah keluar. Begitulah kira-kira. Menarik ya Mas. Ya. Apa nek saya? Karena ada satu kisah ini ya dari imam kita. Kita bicara rukun syar'i karena sama Gus nggak mungkin kalau kita nggak ada riwayat imamnya ya. Jadi ada konsep rezekinya yang pernah diperdebatkan antara Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Imam Syafi'i itu kan muridnya Imam Maliki. Nah, suatu ketika ada perdebatan. Kalau keyakinan Imam Syafi'i itu rezeki diambil ketika dia harus berikhtiar. Dia berikhtiar dulu menjaring komunitas, bakulan, akhirnya dapat rezeki. Tetapi ada konsep rezeki dari Imam Maliki yang berbeda. Kalau Imam Maliki itu rezeki akan datang ketika kamu takwa kepada Allah kan gitu. Nah, suatu ketika dia perdebatan nggak pernah ketemu di situ. Akhirnya Imam Maliki berjalan, dia hidup berjalan ketemu orang yang jualan buah waktu itu pakai kendaraan, dan kendaraan itu akhirnya jatuh. Dia bantu untuk memperbaiki, bantu untuk mendirikan, akhirnya dia dapat
hadiah lah dari orang penjual buah itu, dia dapat buah. Karena dia saking senengnya, ini loh saya berikhtiar dulu baru dapat rezeki. Ini rezeki itu disampaikan kepada gurunya Imam Maliki dan diberikan kepada Imam Maliki. Setelah diberikan kepada Imam Maliki menjawab loh, pendapat saya juga betul. Karena saya nggak ngapa-ngapain dapat buah Pak dari Imam Syafi'i. Karena apa? Ketakwaan. Jadi rezeki itu bisa dicari dengan ikhtiar dan juga dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Intinya dua-duanya bener Mas. Nah, intinya berdua-duanya betul. Jadi harus ikhtiar dan juga harus takwa kepada Allah. Begitu Gus kira-kira. Jadi gitu, nggak perlu Anda ribut-ribut soal tafsir ya, ataupun juga hal yang kaitannya dengan cabang ya. Karena memang dua-duanya juga berdasar dan benar. Dan benar faktanya. Kalau dulu antar imam itu kan berdebat biasa aja. Hanya sekarang aja berdebat jadi ribut. Padahal imam-imam besar yang hidup lebih dekat kepada Nabi kan gitu. Mereka damai kan ya. Mereka damai, imam yang hidup di masa yang lebih dekat kepada Rasul. Kalau kita ini kan jauh sekali, berdebat sedikit geger. Pecah. Inilah yang diinginkan oleh para oligarki. Ketika tidak luar biasa. Ketika tidak kondusif, akhirnya Masuk kita lah dieksploitasi sedemikian rupa ini. Yang rugi siapa? Rakyat, Pak. Oke, terima kasih Mas. Ini sudah hampir 1 jam kita berbincang dan sudah banyak ilmu yang juga kita serap, kita bisa ambil, dan juga teman-teman semua. Terakhir mungkin kalau mau gabung dengan HIPMI bisa kontak person Mas atau gimana Mas di alamatnya? Follow Instagram kita aja di HIPMI Kabupaten Semarang. Nanti chat di sana, sampaikan nama dan alamatnya, langsung kita respon. Siap. Saya mau daftar saya. Saya nomor 1 nanti langsung daftar. Ditunggu kehadirannya di keluarga besar HIPMI Kabupaten Semarang. Terima Kita kasih. berdaya bersama, sukses bersama-sama. Yakin usaha sampai. HIPMI Jaya Jaya Jaya. Oke, terima kasih untuk waktunya.